jaksa bagaimana? Apakah jaksa juga akan mencabut banding yang sudah diajukan? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa di Top 2 News. Apa yang terjadi jika memang pengajuan banding ini sudah dicabut? Apa konsekuensi yang akan dihadapi oleh Pak Ahok maupun juga kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia? Sudah hadir 3 orang narasumber pada malam hari ini di Top 2 News. Kami perkenalkan terlebih dahulu dari ujung saya begitu ya, di seberang sana sudah ada Bang Tengku Nasrullah, seorang pengamat hukum pidana. Selamat malam Bang. Selamat malam. Kita bicara hukum lagi malam hari ini Bang, kaitannya dengan Pak Ahok begitu ya, tidak berhenti sampai dengan vonis sebenarnya kasus hukum dari Pak Ahok ini. Cukup melelahkan. Cukup melelahkan, betul. Dan juga banyak sekali spekulasi yang diberikan dan berkembang begitu di masyarakat untuk saat ini. Kemudian ada Mas Julius Ibrani, Ketua Forum Pemantau Peradilan. Selamat malam Mas Julius. Selamat malam. Yang hobinya juga memantau. Di sebelahnya yang hobinya mengamati, yang ini memantau. Sama-sama melihat begitu ya, kaitannya dengan kasus hukum. Kemudian juga yang cukup konsisten untuk melihat kasus dari Pak Ahok ini ada dari Akta begitu ya. Kami perkenalkan Ibu Nur Hayati. Selamat malam Ibu, Wakil Ketua Akta ya, untuk malam hari ini. Saya langsung ke Mas Julius, pandangan Anda. Ini Pak Ahok sudah serta-merta mencabut pengajuan bandingnya. Apa sebenarnya dampak terbesarnya atau mungkin konsekuensinya di mata Anda? Yang pertama, konsekuensinya adalah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Artinya nggak ada upaya hukum lagi yang bisa secara langsung berkekuatan hukum tetap. Tetapi kita menunggu karena saat ini posisi kejaksaan mengajukan banding juga. Betul. Nah, jika masih mengajukan banding maka perkaranya masih lanjut. Ya. Gitu. Tapi jika Ahok mencabut banding, kemudian jaksa juga mencabut banding, maka dalam jangka waktu yang ditetapkan dia sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan lagi, apakah dia lanjut. Kalau jaksa tetap lanjut, itu aja. Oke, dari kacamata Anda, apa yang sekiranya membuat Pak Ahok, keluarga, dan juga pihak kuasa hukum ini tiba-tiba mengajukan pembatalan begitu, kaitannya dengan pengajuan banding? Ya, memang pada dasarnya permohonan banding merupakan hak. Ya. Tetapi ini pertama sangat disayangkan ya. Di tengah kekisruhan, tadi Bang Nasrullah bilang sangat melelahkan, kisruh dan melelahkan. Ya. Masyarakat butuh pendidikan hukum, masyarakat butuh second opinion, maka dari posisi Ahok juga butuh keadilan yang katanya keadilan yang semutlak-mutlaknya, istilahnya seperti itu. Maka setiap upaya hukum sebaiknya diajukan, dimanfaatkan untuk mencari kebenaran material itu tadi. Nah, makanya kami sangat menyayangkan kemudian dibatalkan tapi tanpa pertimbangan secara hukum. Kami nggak melihat ketika istri dari Ahok membacakan pembatalan apa pertimbangannya. Pertimbangan secara hukum ini maksudnya bagaimana? Misalnya satu, dia menyatakan ada prosedur atau proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur oleh KUHP. Lalu hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, atau bahkan bukti yang dipertimbangkan hakim tidak relevan segala macamnya. Nah, ini dia harus terus menyatakan mencari keadilan sampai kapanpun, sampai bahkan upaya hukum luar biasa yang lain gitu. Tetapi itu tidak dibacakan dalam pembatalan atau pencabutan banding yang dibacakan oleh istrinya. Nah, tentu kami berpikir jangan-jangan ada persoalan lain apa ya? Kami coba flashback ke belakang. Kalau kami melihat ini memang pembelaan yang diajukan Ahok dan kuasa hukumnya merupakan hak dari si Ahok sendiri secara mutlak. Tapi kami menilai sebagai pemantau peradilan begitu banyak nuansa politik yang justru diangkat dalam pembelaannya, begitu banyak hal-hal yang di luar substansi dari apa yang dituduhkan terhadapnya masuk ke dalam pembelaannya. Nah, kami curiga jangan-jangan pertimbangan ini juga yang lagi-lagi selalu dikaitkan dengan politik dan pilkada yang sedang berlangsung dan sekarang sudah selesai, yang menjadi pertimbangan pencabutan itu. Satu. Atau bahkan ada hal di luar itu, misalnya dia mencari exit strategi. Ini putus, tapi bagaimana untuk memotong hukuman-hukuman dalam proses pelaksanaan. Anda melihat ada rencana itu sebenarnya? Kami melihat seperti itu, karena beberapa kali pasca putusan Ahok, kemudian dia menjalankan, ada coba membangun sebuah citra yang baik, tapi di sisi lain ada juga agenda mengenai perubahan peraturan pemerintah tentang remisi narapidana dan yang lain. Nah, ini kami coba mengkait-kaitkan karena kami tidak mendapatkan gambaran yang jelas alasan mendasar secara hukum kenapa banding itu dicabut. Walaupun sebenarnya secara surat sudah ditulis oleh Pak Ahok, sudah disampaikan melalui istrinya begitu ya, Bu Veronica Tan, bahwa ya biarkanlah ini berjalan seperti adanya begitu. Kami menerima apapun yang menjadi putusan dari pihak pengadilan. Bukankah itu sebuah pelajaran hukum sebenarnya bagi masyarakat? Kalau itu sebuah pelajaran hukum, kenapa tidak dari awal? Kenapa dia tidak melakukan pembelaan saja terhadap dirinya? Biarkan semua proses berjalan tanpa pembelaan. Isinya hanya mengakui saja. Tetapi kisruh sudah terjadi, meletihkan, melelahkan,
berbagai pendapat dan opini sudah beredar, ada pendapat Bang Nasrullah dan yang lain. Ya. Nah, ini yang harus atau perlu diluruskan supaya masyarakat memiliki opini yang jelas. Apakah perkara ini rekayasa atau memang begitu benar adanya, sehingga putusannya bukan putusan rekayasa dan benar begitu adanya. Ini yang menjadi pertanyaan sampai detik ini. Baik, masih menjadi pertanyaan juga apa yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan begitu ya, jaksa dalam hal ini. Ketika Ahok sudah cabut kaitannya dengan pengajuan banding, lantas jaksa bagaimana? Kalau dari pandangan Anda Bang Nasrullah, apakah apa yang menjadi kemungkinan lain begitu jika memang jaksa tetap meneruskan banding atau mungkin justru juga mencabut banding? Jadi tadi dalam narasi disebutkan Ahok mencabut banding sesuatu yang aneh. Bukan intinya seperti itu. Saya bilang tidak aneh karena apa? Pencabutan banding itu, pencabutan kasasi, upaya melakukan banding, melakukan kasasi atau PK itu strategi penanganan perkara normal. Jadi begini, kalau kita mengajukan banding atau kasasi, maka putusannya bisa lebih berat loh. Putusannya bisa membebaskan, melepaskan, menjatuhkan putusan yang lebih ringan, bisa lebih berat, bisa menguatkan putusan yang sudah ada. Ini ada kalau 5. jaksa terus melanjutkan? Ada 5 kemungkinan putusan. Tapi kalau PK, misalnya setelah dia tidak banding, putusan berkekuatan hukum tetap, bisa diajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali 4 jenis putusan. Bebas, lepas, menerapkan putusan yang lebih ringan, atau menguatkan putusan yang ada. Paling pahit adalah tetap 2 tahun, tidak bisa lebih berat. Itu PK, karena ada di dalam pasal 266 ayat 3 KUHP mengatakan putusan PK tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Kalau saya menganggap masyarakat nggak perlu ramai, nggak perlu bahas berlebihan. Itu normal ketika orang memperjuangkan haknya. Sedang dia sedang berada dalam ranah perjuangan haknya. Yang menjadi persoalan besar bagi saya adalah banding oleh jaksa penuntut umum. Nah itu seharusnya menjadi sebuah kajian yang luar biasa. Karena apa? Selama saya ketahui proses peradilan kita, ya mungkin saja saya khilaf, lalai dalam membuat penelitian atau menelusuri dokumen. Baru sekali ini terjadi. Hakim menjatuhkan putusan, jaksa penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan dijatuhkan oleh hakim yang menghukum lebih berat daripada yang dituntut. Selama ini jaksa penuntut umum kalau sudah dihukum mencapai 2/3 yang dia tuntut, dia sudah dianggap sukses. Kalau dia dihukum kurang dari 2/3 yang dia tuntut, dia dianggap gagal, dia akan banding. Artinya ini bisa melemahkan pihak kejaksaan juga? Saya tidak mengatakan melemahkan. Dalil yang dikemukakan, nah sekarang ini menariknya begini. Dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Agung, banding yang dijauhkan oleh Jaksa Agung tidak dalam rangka membela kepentingan Ahok, tetapi dalam rangka penegakan hukum. Jadi ingin menegakkan hukum agar untuk menguji di pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung itu pasal mana yang lebih diterapkan dalam case yang seperti ini. Apakah yang ada di dalam rekusitor jaksa penuntut umum 156 atau sebagaimana yang diputuskan oleh hakim 156A. Kalau itu dalilnya, seharusnya sekarang jaksa penuntut umum tidak mencabut banding. Karena kan tujuannya belum tercapai. Kalau memang itu dasarnya gitu ya. Tapi kalau sekarang jaksa penuntut umum mencabut banding, maka orang lagi bertanya, lah artinya ini akan menjadi blunder tersendiri sebenarnya. Apa sekarang dicabut? Gitu kan. Nah, oleh karena itu kita lihat perkembangannya. Tapi benar tadi juga yang disampaikan bahwa kalau kita putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka ada proses pembinaan narapidana. Dalam konteks pembinaan narapidana ini ada punish and reward. Ada, kalau dia berkelakuan baik, dia berhak memperoleh remisi. Kalau dia tidak berkelakuan baik, dia tidak memperoleh. Nah, sebentar lagi 17 Agustus Natal, tahun hari raya, itu adalah masa-masa perolehan remisi. Nah, artinya Pak Ahok juga masih mungkin berkesempatan untuk mendapatkan remisi itu. Tadi yang saya dengar ini adalah rencananya ada perubahan peraturan pemerintah, perbaikan tentang
remisi itu ya, apakah nanti perubahan itu langsung bisa dinikmati oleh Pak Ahok apa tidak? Nah, tapi bukan itu masalahnya. Asal sistem itu dibangun dan berlaku konsisten, tidak berubah-ubah. Tidak ada perubahan sebuah kebijakan untuk kepentingan tertentu kemudian berubah lagi. Artinya ini adalah mencari sebuah strategi sebenarnya. Kalau tadi Mas Julius mengatakan ada dua sebenarnya yang dipandang agak sedikit aneh begitu ya, kaitannya dengan politis, kemudian juga ada unsur lain adalah untuk mencari jalan keluar lain sebenarnya. Kalau saya sih melihat sederhana, kalau dalam kacamata saya sebagai lawyer, ketika klien saya mencabut banding atau saya sarankan udah cabut banding, ketika saya melihat tidak kondusif di tingkat banding, cabut banding, ajukan upaya hukum PK. Itu lebih kepada strategi. Tapi kalau ini tidak diajukan PK, apa yang terjadi dengan Pak Ahok? Ya saya nggak tahu ya. Kalau beliau tidak mengajukan PK, yang pasti adalah begitu beliau mencabut banding, tidak otomatis banding ini gugur karena jaksa belum mencabut. Tapi kalau jaksa sudah mencabut, otomatis putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan beliau tetap di dalam penjara. Jadi upaya penangguhan penahanan, pengalihan jenis penahanan tidak akan ada lagi gitu, karena yang dimintakan penangguhan penahanan ini pemidanaan nanti. Pemidanaan, jadi tidak ada. Artinya bola panas saat ini ada di pihak kejaksaan begitu ya, dalam arti ini adalah jaksa. Sebelum saya ke Akta, kita harus break terlebih dahulu begitu ya, karena Akta ini juga cukup konsisten untuk memantau dan juga mengawal kasus dari Basuki Cahayapurnama ini sendiri. Apa komentar terbesar dari Akta ketika Pak Ahok sudah mencabut sebenarnya pengajuan bandingnya? Selengkapnya pemirsa di Talk to iNews sesaat pencabutan pengajuan banding yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Bu Nur Hayati, dari wakil Akta sendiri begitu ya, mungkin ada yang bisa berbicara kaitannya dengan Akta cukup konsisten juga yang dari awal sudah menuntut begitu ya, kemudian mengawal, tapi akhirnya ini bandingnya sudah dibatalkan gitu. Ada komentar mungkin dari Akta? Baik. Kalau Akta menyikapinya secara positif saja, dengan adanya pencabutan banding dari Ahok, itu mensiratkan bahwa Ahok menyadari tentang kekeliruannya, bahwa benar apa yang telah diungkapkannya di Pulau Seribu itu adalah salah. Telah menimbulkan perpecahan dari umat, telah banyak terjadi kerusuhan di mana-mana, sehingga hakim telah memutus dengan yang seadil-adilnya untuk dia, dan dia menerima semuanya itu dengan legowo. Jadi kami positif saja, kami Akta positif melihatnya bahwa itu adalah sikap baik Ahok menerima semua apa yang telah didakwakan dan diponiskan oleh majelis hakim. Dari Bang Nasrul dan juga Mas Julius tadi mengatakan ini belum selesai loh sebenarnya, karena masih ada dari pihak jaksa yang mengajukan banding. Baik, nah karena dari pihak terdakwa sudah menerima atau sudah menerima putusan ini, vonis dengan mencabut banding, maka di sini berarti masih ada satu lagi pekerjaan, yaitu dari jaksa. Semestinya jaksa juga kalau terdakwa sudah menerima, berarti sudah ada upaya berkekuatan hukum tetap, mestinya jaksa pun mencabut. Karena toh terdakwa sudah menerima. Adakah dorongan dari Akta mungkin untuk menyampaikan kepada pihak kejaksaan bahwa memperlihatkan bahwa kondisinya seperti ini begitu? Mungkin kalau dari Akta hanya mendorong agar jaksa pun mencabut seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa, agar hukum ini menjadi hukum yang berkekuatan hukum tetap, inkrah, sehingga kita bisa melihat Ahok dinyatakan bersalah. Bagaimana caranya Akta untuk bisa mendorong dari pihak kejaksaan ini untuk bisa juga mencabut begitu ya, kaitannya dengan gugatan? Ya, mungkin nanti kami akan melakukan konferensi pers seperti biasa dan bersurat atau upaya-upaya lain agar mendorong jaksa pun sama melakukan hal yang Artinya sama. Ada rencana untuk kan kesana ada rencana untuk mendorong dari pihak kejaksaan ini sendiri ya? Iya, kalau kan jaksa ngotot, mungkin kami akan berembuk dan akan merencanakan untuk melakukan upaya dorongan kepada jaksa. Mas Julius, mungkin nggak sih kalau jaksa ini juga akan mencabut begitu kaitannya dengan banding? Kalau Bang Rasulullah mengatakan, iya agak aneh sebenarnya ketika putusan sudah jauh lebih baik begitu ya dibandingkan tuntutan yang diberikan oleh pihak jaksa, tapi jaksa malah mengajukan banding. Iya, tentu kalau ngomongin keanehan dari si jaksa ini sendiri, dari awal tuntutannya saja sudah aneh, Bang. Tuntutannya sudah aneh. Dan kemudian dia mengajukan banding dengan alasan bahwa kami menuntut pasal 156 tetapi vonis berdasarkan pasal 156A. Ya. Nah, apakah hanya itu saja?
Tentu tidak, harusnya dia mempertimbangkan apa sih output dari tuntutan itu. Nah, lazimnya dan menjadi satu presiden di kejaksaan adalah output dari tuntutannya itu vonis. Jika vonis sudah melebihi, tadi Bang Nasrullah bilang iya, biasanya dia sudah berhenti di situ. Nah, jika kurang dari 2/3 dari yang dituntut atau dalam tuntutan, dia baru banding. Nah, ini pertanyaannya, apakah atas nama keadilan atau segala macam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sudah sepatutnya jaksa itu berhenti mencabut. Dan siapa yang harusnya maju? Yang harusnya maju ya Ahok sendiri. Gitu. Jadi nanti akan ada satu opini yang jelek di mata masyarakat terkait dengan institusi kejaksaan. Kok jaksa ini tanda kutip harusnya pengacara negara, membela kepentingan umum. Dan kemudian dia mengajukan banding seolah-olah dia protes atas putusan yang lebih daripada tuntutannya. Loh, ini jangan-jangan jaksanya kok bertingkah atau berbuat seperti pengacaranya Ahok. Nah, ini yang akan menjadi presiden buruk bagi institusi kejaksaan, bukan hanya personal si jaksa penuntut umum yang menangani kasus Ahok. Nah, oleh karena itu kami harus menyatakan supaya tidak menjadi presiden yang buruk, sudah sepatutnya itu bandingnya dicabut. Dan siapa yang harusnya mengajukan banding? Silakan Ahok yang mengajukan banding supaya konsisten. Saya kurang sepakat dengan yang disampaikan Mbak tadi. Berarti Ahok mengakui loh, dari awal dia harusnya konsisten. Ketika dia mencari keadilan, carilah sampai kemanapun itu. Manfaatkan. Dia percaya terhadap pengadilan katanya. Manfaatkan pengadilan itu. Terlepas tadi dari strategi litigasi, tapi yang selama ini mengedepankan bahwa Ahok posisinya berkontribusi pada masyarakat, tunjukkan itu terus. Tunjukkan konsistensi itu. Jangan kemudian berhenti di tengah jalan dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang membuat rakyat kebingungan. Aparat penegak hukumnya udah membuat rakyat bingung nih. Artinya terlepas dari jaksa yang belum mengajukan pembatalan begitu ya, katanya dengan banding, artinya ini juga masih bergulir walaupun sudah diajukan pembatalan begitu. Masih akan terus bergulir begitu. Mau dia berdiam, ini kalau belum dicabut dia akan masih bergulir. Dampaknya ke siapa ya? Ke dia juga. Gitu. Jadi menurut saya ya harusnya jaksa mencabut dan Ahok yang tidak mencabut banding itu. Biarkan dia terus bergulir sampai titik upaya hukumnya selesai dan nggak ada upaya hukum lagi. Dan ini pembelajaran bagi masyarakat. Satu, bahwa percayakan institusi pengadilan. Kalau ada yang salah ya kita koreksi. Ada komisi-komisi, ada komisi yudisial, ada komisi kejaksaan. Kita periksa di mana-mana kesalahannya. Jangan seolah-olah ini pilkada selesai ya sudah, show-nya bubar. Jangan seperti itu. Ini tentu bagi kami ini mencontreng juga apa istilahnya marwah bagi peradilan kita gitu. Bang, apa pelajaran terbesar yang bisa didapat oleh masyarakat kita begitu kaitannya dengan Pak Ahok ini sudah mencabut sebenarnya? Gini, proses banding. Saya ingin mengatakan dulu sebelum ke sana ke pelajaran. Saya ingin mengatakan dulu bahwa menurut hemat saya pihak penuntut umum tidak strategis. Tidak strategis? Karena apa? Kalau argumentasinya untuk agar memastikan penerapan hukum yang benar apa tidak, karena Pak Ahok banding, dalil-dalil itu bisa dikemukakan di dalam kontra memori banding. Sehingga ngapain mesti banding juga? Ngapain mesti banding? Yang karena bagaimanapun banding itu akan menampar ke lembaga kejaksaan. Opini terbentuk begitu dahsyat. Kasihan lembaga kejaksaan yang selama ini sudah bersusah payah memperbaiki diri, berbenah untuk membangun sebuah citra yang akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Justru case seperti ini banding terhadap putusan itu 1001 tanda tanya. Artinya wibawa kejaksaan pun juga akan menjadi runtuh. Argumen yang mau dibuat tetap orang bisa melakukan kritisi terhadap langkah itu. Makanya jika benar tujuannya hanya untuk penegakan hukum, dalilkan di dalam kontra memori, ya, seakan sama, ya, dalam memori atau kontra memori kan bisa. Nah sekarang menjadi susah, dilematis. Kenapa tuh Bang? Mau cabut? Kok lembaga penegak hukum main-main, hari ini banding besok cabut? Strategi apa yang mau mainkan? Orang sudah dihukum berat kok, ada banding, Anda sekarang kok cabut lagi? Kok ngikutin irama Pak Ahok? Orang selalu sekarang akhirnya menempel citra bahwa kejaksaan menempel dengan langkahnya Pak Ahok. Nah saya dengar ini sangat dilematis. Dia cabut akan dihajar, enggak dicabut nanti juga persoalannya adalah seperti keinginan Akta tadi. Nah, saya juga mengatakan kepada teman-teman Akta, sudah jangan ikut campur.
Ini hak para pihak yang sedang itu. Jangan ada tekanan dan jangan ada apapun. Kita berjalan, kita lakukan analisis saja. Jangan ada dorongan untuk mencabut atau dorongan untuk tidak mencabut. Jangan didorong berarti dari akta. Kita lakukan kajian-kajian saja. Jangan ada tekanan dalam proses penegakan hukum. Nah, karena saya termasuk orang yang paling keberatan kalau tekanan, melakukan analisis boleh. Ya. Nah, terus kemudian kalau sekarang tidak dicabut. Berarti kan masih berlanjut di tingkat banding. Betul. Kalau Pak Ahok dihukum lebih berat, siapa yang salah? Kejaksaan nih, gara-gara kejaksaan. Jaksa salah lagi nih. Kan? Nah, terus kalau ternyata akhirnya dihukum dibebaskan Pak Ahok, pihak akta, nih gara-gara jaksa yang banding. Jadi dilematis. Kalau saya mengatakan, jangan bermain-main dengan lembaga penegakan hukum. Kalau Anda sudah melangkah, konsisten di langkah itu. Baik, kalau tadi Anda mengatakan dilema sebenarnya bagi pihak kejaksaan. Kalau dia mencabut, dilema karena dibuat sendiri. Betul. Nah, apa sebenarnya keputusan terbaik yang harus dilakukan oleh jaksa ini sendiri? Konsisten dengan dia mengajukan itu. Artinya kalau mengajukan banding, teruskan saja pengajuan bandingnya. Benar. Kita lihat apa putusan itu. Karena kita juga perlu takut. Kalau mau dibebaskan, ya kalau memang hukum harus membebaskan, silakan. Asal sesuai dengan hukum. Mau dihukum lebih berat, ya silakan. Nggak perlu. Kan lain kalau harta saya yang hilang di rumah, saya makan hati, itu nggak ada. Ini proses penegakan hukum. Kebenaran yang ingin ditegakkan, kebenaran hukum, kebenaran material. Ngapain kita stres tingkat tinggi? Yang penting kita sudah berjuang, hukum kita kawal agar hukum ditegakkan. Sudah benar teman-teman akta datang ke pengadilan, mengamati pengadilan. Tapi jangan ada tekanan-tekanan. Biarkan itu berjalan. Kalau akta melihatnya secara positif sebenarnya, artinya Pak Ahok sudah mengakui, kemudian juga gini, maaf loh ya. Saya, maaf Bu Nur Hayati, saya menyampaikan pendapat yang berbeda. Saya tidak ingin mengkoreksi. Silakan. Jadi gini, kalau orang mengambil strategi dia mencabut banding, belum tentu dia mengakui. Lain halnya, karena misalnya dia mengajukan PK itu perlawanan sama upaya hukum. Nah, lain halnya dia mengajukan gerasi. Kalau gerasi, dia mengakui kesalahannya, dia minta pengampunan. Artinya itu dia mengakui kalau dia minta pengampunan. Kita lihat ini ke depan, jangan terlalu cepat kita menyimpulkan Pak Ahok telah mengakui kesalahannya. Pak Yulis, kalau dikatakan ini sebenarnya keputusan paling bijak tidak sih yang dilakukan oleh pihak Ahok, keluarga dan juga tim kuasa hukum? Nanti boleh dijawab ya sesaat lagi ya di Talk 2 News. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lebih baik lanjutkan saja begitu ya. Tapi di sisi yang lain ada yang menuntut untuk ini harus segera dicabut sebenarnya dari pihak kejaksaan. Bu Nur Hayati, tanggapan Anda? Ini pandangan-pandangan secara hukum ya sebenarnya ya begitu, walaupun ada dorongan sebenarnya dari akta. Ya, mungkin saya meluruskan dulu bahwa kenapa akta bersikap bahwa apa yang sikap Ahok mencabut banding ini ada, kita bersikap berpositif thinking bahwa Ahok mengakui kesalahan. Artinya apa? Bahwa kita tunggu strategi selanjutnya mereka itu apa, gitu kan? Kan kita selama ini mengawal. Dengan kita berpositif thinking bahwa Ahok mengakui kesalahannya, kemudian Ahok menerima dan mengaku bersalah bahwa apa yang dilakukan di Pulau Seribu itu adalah sebuah kesalahan, dia menerima hukuman. Tapi itu tidak serta-merta kita diam. Kita akta tetap akan mengawal, akan memantau, akan mengawasi. Ini arahnya kemana lagi, gitu kan? Terus kalau kita menuntut jaksa, maksudnya apa? Kan sangat aneh. Jaksa itu kan tugasnya membuat dakwaan terus menuntut. Nah, kalau sekarang terdakwanya sendiri sudah bisa menerima, kok jaksa kenapa harus ngotot gitu dengan bandingnya? Agar kenapa perkara ini kan bisa cepat berkekuatan hukum tetap. Satu, keduanya menjadi pembelajaran bahwa kasus ini dijadikan pembelajaran agar kita bisa saling menghormati, terus bersatu, tidak ya seperti Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan semuanya ada. Saya kembali ke Mas Julius. Kalau tadi dikatakan apakah memang ini adalah sebuah keputusan bijak sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Ahok dan juga keluarga dan juga kuasa hukum sebenarnya, keputusan untuk membatalkan banding yang sudah diajukan sebelumnya? Kalau menurut saya pakai istilahnya Bang Nas, ini keputusan yang strategis. Dengan pertimbangan apa sih? Strategis dan dilematis. Strategis dan dilematis, mungkin dilematis kepada jaksanya, tapi buat Ahok ini keputusan yang sangat strategis untuk misalnya pembelaan dia, strategi upaya hukum yang dia pakai segala macamnya. Karena outputnya akan berbeda jika dia mengajukan banding.
Tetapi tentu dari aspek peradilan ini menjadi pertanyaan gitu. Selama ini proses peradilan dikatakan untuk mencari keadilan. Ahok siap menjalani setiap proses hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan segala macam. Lalu tiba-tiba stop di sini dan mencabut upaya hukum di proses peradilan. Nah, tentu apakah ini bijak? Ya, bijak atau tidak ini haknya dia. Gitu. Tetapi kami dari pemantau peradilan menilai sudah sepatutnya ketika dari awal percaya pada proses peradilan dengan segala bentuk pembelaannya, ya maka biarkan mekanisme peradilan itu berjalan. Biarkan masyarakat melihat dari setiap tahap proses peradilan sampai dia mentok. Itu berjalan. Di sisi lain mengenai jaksanya juga diberikan catatan, laporkan ke Komisi Kejaksaan. Hakim di tingkat pertama laporkan ke Komisi Yudisial. Ini kan sudah dicabut, artinya sudah sah sebenarnya resmi bahwa tidak ada pengajuan banding begitu dari pihak Pak Ahok. Yang kita lebih garis bawahi sekarang adalah apa yang harus dilakukan oleh pihak jaksa. Dilema, saya sepakat kalau memang dilema begitu ya, karena kalau buat saya begini, institusi hukum. Dari awal jaksa sudah mencontreng wajahnya sendiri kok, wajahnya dan wajah institusinya. Mulai dari apa? Mulai dari surat dakwaan yang dia buat. Kemudian dalam proses pembuktian terjadi inkonsistensi sampai ke tuntutan yang dia susun dengan 156A terkait dengan golongan, lalu 1 tahun dan 2 tahun percobaan. Nah, ini sudah lebih negatif daripada sebuah dilematis menurut saya gitu. Nah, jadi seharusnya apa? Untuk tidak membuat presiden yang lebih parah lagi. Karena berpotensi nanti jangan-jangan ada putusan-putusan terhadap orang-orang miskin yang dikriminalisasi, rekayasa-rekayasa kasus. Dia banding-banding terus dengan logika-logika yang seketika menjadi nabi dalam hukum. Istilahnya seperti itu ya, mohon maaf saya pakai kata nabi. Seketika dia sangat normatif hukum. Wah, ini demi keadilan yang kami ajukan. Perkara lain bagaimana? Apa yang membuat perkara ini menjadi harus adilan ini? Tentu ini mencontreng wajahnya. Jadi kalau Bang Nas berpendapat bahwa sudah lanjutkan saja begitu, konsisten. Kalau menurut kami biarkan ini menjadi proses antara Ahok sendiri dengan pengadilan di tingkat banding dan selanjutnya jaksa yang sudah mendapatkan putusan lebih daripada tuntutannya berdiam diri dan koreksi kesalahan-kesalahannya dia selama ini. Dengan pertimbangan juga dia harus koreksi lagi. Kenapa ya yang diputuskan 156A bukan 156 yang kami tuntut. Itu saja. Baik. Bang Nas, silakan. Kalau saya melihat kesalahan jaksa ke penuntut umum dari sisi doktrin ya, menurut pemahaman saya. Kalau saya salah, mungkin kesalahannya ada di Profesor Dr. Andi Hamzah, ahli sistem peradilan pidana yang mantan jaksa juga. Dalam bukunya yang terbaru itu dia tuliskan, surat dakwaan alternatif itu dibuat apabila kejahatan yang didakwakan itu berada di dalam bab yang berbeda dari KUHP. Kalau dalam satu bab itu surat dakwaan subsidiaritas, jadi primer subsidiar. Ya itu kesalahan dari sisi doktrin, entah bisa dipertanggungjawab apa tidak dalil Prof. Andi Hamzah, tapi saya percaya dengan kepakaran beliau. Memang beliau satu-satunya sekarang ini di Indonesia pakar sistem peradilan pidana. Ya. Nah, tapi ketika jaksa banding, sekali lagi dalam kasus ini, saya mengatakan tidak lazim. Tidak ada yang salah. Tidak ada undang-undang yang salah, tapi tidak lazim. Tidak lazimnya kenapa? Putusan sudah menghukum Ahok bahkan di atas tuntutan jaksa. Persoalannya dalil yang digunakan oleh jaksa bukan terkait dengan lamanya hukuman, tapi terkait dengan penerapan hukum. Nah, kalau penerapan hukum yang jadi argumen jaksa, sekarang apakah tujuan jaksa sudah tercapai? Belum kan? Berarti kalau dia mundur sekarang ngaco. Sekarang kan saya katakan tidak konsisten kalau jaksa penuntut umum mencabut banding dengan tujuan dia banding. Artinya sekarang bola jawaban ada di pihak kejaksaan begitu ya. Apa yang akan dilakukan kaitannya dengan putusan atau pengajuan banding ini sendiri? Apakah jaksa akan melanjutkan banding yang sudah diajukan sebelumnya atau justru membatalkan? Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima begitu ya dari pihak kejaksaan. Walaupun akan mencoreng sebenarnya nama kejaksaan. Apakah akan dilanjutkan atau tetap dibatalkan saja begitu seperti yang diajukan oleh Pak Ahok? Kita akan tunggu seperti apa sebenarnya jawaban dari pihak kejaksaan begitu ya. Semoga ada dari pihak kejaksaan yang mendengar pembicaraan kita pada malam hari ini. Mungkin dari Akta sudah menyampaikan juga akan menjadi
bimbang juga begitu dari pihak kejaksaan. Akan dilanjutkan atau tidak? Terima kasih Bapak-Bapak. Tapi saya tambah satu sedikit saja. Silakan, singkat saja. Ke depan jangan lagi bermain di dalam ranah penegakan hukum. Oke, tapi kalau kita penegakan hukum itu harus benar-benar untuk hukum. Jangan ada upaya-upaya pemberatan atau pembelaan dalam proses penegakan hukum itu di luar sistem hukum. Artinya jangan main-main terhadap hukum, sekali bermain tanggung akibatnya. Jangan bermain, begitu ya? Ada keberpihakan itu saja. Oke, ada satu juga dari akta dengan dicabutnya banding ini oleh Ahok, berarti Ahok sudah menerima. Diharapkan para Ahokers untuk tidak lagi membuat sikap-sikap yang memprovokasi, membuat sikap-sikap yang aneh, nyeleneh dan lebay. Baik. Jadi udah kita damai, saling menghormati, saling menghargai. Baik, tidak hanya Ahokers sebenarnya, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga harus menghormati proses hukum yang sekarang sedang dijalankan. Terima kasih Bang Nas, terima kasih Mas Julius, terima kasih Ibu Nur Hayati. Saya Rizka Endah harus pamit pemirsa. Sampai jumpa di Talk to iNews mendatang.